Haleluya, haleluya. Salam saudaraku, selamat beribadah pada hari Ahad ini. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan baik kita untuk satu lagi makanan rohani yang luar biasa. Dan saya percaya walaupun dalam keadaan atau situasi masa sekarang ini, dan juga ibadah kita yang kita lakukan secara atas talian, tapi saya percaya Tuhan tetap memiliki hati yang sama terhadap anak dan saya. Itu keinginan Bapa di sorga untuk melihat kita cukup nourish dengan makanan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini kesempatan lagi yang luar biasa, walaupun mungkin singkat, tapi saya percaya Tuhan mau menyampaikan isi hatinya pada anak dan saya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, luar biasa dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, malah tidak pernah membiarkan kami sendirian. Malah dalam keadaan kami sangat lemah, dalam keadaan kami sangat memerlukan-Mu Tuhan. Di situ Engkau dekat dengan kami. Engkau mau menyediakan baik kami, malah telah menyediakan bagi kami segala keperluan kami, sumber baik kami. Dan kami percaya pada hari ini Engkau sudah menyediakan baik kami satu lagi kesempatan yang satu yang luar biasa pada sorga. Satu penghormatan, satu makanan dan resipi dari sorga untuk kami dapat nikmati kebenaran firman Tuhan yang dapat membebaskan kami. Kami siap menaati firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada minggu lepas kita telah belajar tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kita memiliki, malah menguasai, yaitu daerah Palestina dan juga Gesur dalam hidup Anda dan saya. Palestina berbicara tentang segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak mampu. Kita berpikir bahwa kita tidak boleh. Satu yang menyebabkan kita merendahkan diri, merasa tidak layak dan sebagainya. Tuhan mau kita mengikis cara pikir sedemikian rupa. Tuhan mau kita memiliki pikiran yang benar, bahwa kita memiliki sesuatu yang Tuhan telah berikan kita lebih daripada apa yang kita perlukan, malah luar biasa. Dan semua itu Tuhan Yesus sediakan bagi kita, bagi Anda dan saya, dan kita semua. Tuhan mau kita memiliki ini. Malah Tuhan juga mau kita jangan bergantung kepada kekuatan ataupun kelebihan yang ada pada diri Anda dan saya. Yaitu Gesur, itu berbicara tentang kesombongan. Tuhan mau kita menguasai daerah ini. Tuhan mau kita mengalahkan daerah ini ataupun pengaruh dalam hidup anak dan saya. Tapi meletakkan diri kita dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Yesus Kristus telah memberikan sesuatu bagi anak dan saya, bukan karena kita layak. Yang tepat adalah walaupun apapun kedudukan dan situasi anak dan saya, Tuhan Yesus menyediakan bagi anak dan saya, bukan karena apa yang ada pada saya, ada pada Anda dan saya, tetapi apa yang Yesus telah sediakan dan berikan pada Anda dan saya sebagai satu anugerah yang luar biasa. Pada pagi hari ini, saya mengajak saudaraku untuk kita mempertingkatkan lagi iman kita. Nah, saya katakan mempertingkatkan iman kita bermaksud melihat dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman, dan bukan hanya firman yang umum, tapi firman Kristus. Berbicara tentang Kristus, apa yang Yesus telah lakukan dan sempurnakan untuk Anda dan saya, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan telah menyelesaikan bagi kita di kayu salib sempurna untuk Anda dan saya. Pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan mau membawa kita satu level lagi dalam iman kita, percaya akan anugerah yang Tuhan sudah berikan pada Anda dan saya. Ada satu peristiwa dalam Alkitab di Perjanjian Lama yang dapat kita pelajari. Dan saya percaya melalui peristiwa ini, anak saya akan mengalami, malah bukan hanya memahami, tapi mengalami kuasa iman Kristus dalam hidup Anda dan saya. Ada satu peristiwa yang berlaku dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu pasal yang pertama dan yang 19. Yaitu firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan Tuhan menyertai Yahuda, suku Yahuda, sehingga mereka menduduki pergunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Nah, lama dahulu saya mendengar firman Tuhan ini, pertama kali mendengar firman Tuhan ini, dan mendengar sama pada waktu itu tafsiran tentang firman Tuhan ini. Mungkin juga apa yang saya katakan ini sama tafsiran seperti yang Anda sedang pikirkan, yaitu bahwa orang suku Yahuda ini disertai dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai suku Yahuda. Dan jika Tuhan menyertai suku Yahuda atau menyertai siapapun pribadi termasuk anak dan saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
tidak dapat menghalang. Tidak ada sesuatu yang boleh menjadi penghadang yang menyebabkan pekerjaan ataupun rencana Tuhan terjalan kehidupan Anda dan saya. Tapi ini berlaku pada suku Yehuda. Dia katakan di sini, mereka menduduki pergunungan itu, tapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Alasan satu-satunya mengapa orang atau suku Yehuda ini tidak dapat menguasai penduduk di lembah, karena mereka memiliki teknologi. Mereka memiliki kereta-kereta besi. Sementara orang-orang atau suku Yehuda tidak memiliki kemudahan ataupun kelengkapan seperti ini. Jadi tafsirannya pada waktu itu saya mendengar ialah seorang pribadi mengatakan bahwa ini dikaitkan dengan teknologi. Mungkin pada waktu itu ialah tentang ICT ataupun information computer dan juga teknologi informasi, internet, komputer dan sebagainya. Dia katakan bahwa inilah menyebabkan kita tidak dapat menguasai, tidak dapat memperluaskan pelayanan kita. Pada waktu itu dalam pelayanan muda-mudi. Dia katakan karena kita tidak dapat menguasai bidang ini. Dan dia kaitkan juga tentang pendidikan. Dia katakan karena kita tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, kurang orang-orang yang educated di kalangan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menguasai. Istilah menguasai sini ialah memberitakan Injil sehingga mereka percaya akan Injil di kalangan orang-orang yang seumpama ini. Dan saya yakin bahwa itu benar. Tapi pada hari ini Tuhan mau menyatakan pada anak saya. Dan Tuhan ungkapkan bahwa bukan berbicara tentang teknologi. Sebenarnya jikalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang mustahil bagi anak saya. Malah firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-17, firman Tuhan berbicara seperti ini. Dia katakan begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah menjadi bahagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada senjata yang ditempa oleh manusia atau dunia ini yang boleh mengalahkan kita. Tidak ada. Itu bicara tentang bukan hanya teknologi, tentang segala sesuatu kemajuan ataupun pembangunan yang berlaku di sekeliling kita. Yang kita melihat bahwa kita yang tidak dapat menerima ataupun mengalami ataupun memiliki teknologi seumpama ini, kita merasa kita lemah. Tidak. Tuhan mengatakan tidak ada senjata yang dibuat oleh dunia ini yang boleh menyebabkan kita kalah ataupun menyebabkan kita di bawah dan sebagainya. Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki kemenangan karena kita memiliki kebenaran. Yang perlu kita miliki adalah kebenaran dari Tuhan, dan kebenaran yang kita terima, kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran yang kita terima sebagai anugerah yang Tuhan beri pada kita. Nah, Yesaya 54 ini bicara rentetan daripada Yesaya 53, apa yang Yesus telah sempurnakan bagi Anda dan saya di kayu salib. Saudaraku, tidak ada masalah bagi Tuhan, baik teknologi atau apapun dalam konteks ini, ialah dalam konteks orang Yahuda ketika mereka menghadapi teknologi kereta besi. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Dalam Alkitab sendiri bicara tentang kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud sendiri. Dia berhadapan dengan Goliat yang begitu luar biasa besar. Malah memiliki pedang yang luar biasa besar juga. Tetapi Tuhan mengalahkan dia melalui Daud. Karena Daud melihat bukan apa yang ada dia miliki, bukan apa yang ada padanya di badan, di tubuhnya, tapi apa yang dia miliki, yaitu bersama dengan dia, yaitu Bapa di sorga yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Saudaraku, rahasianya ialah terdapat di ayat yang sebelum ini. Mari kita lihat, yaitu terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat apa yang berlaku sebenarnya dengan suku Yehuda ini. Apa yang Tuhan berkata dan katakan kepada suku Yehuda ini. Tetapi apa yang dilakukan ataupun apa yang tindakan diambil oleh suku Yehuda ini yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalami kemenangan. Saya katakan mereka memiliki kemenangan, tapi mereka tidak memiliki kemenangan yang sepenuhnya, sukses yang sepenuhnya total, sempurna. Mereka hanya dapat mengalahkan penduduk yang di pergunungan, tapi di lembah tidak. Hanya karena alasan kereta-kereta besi. Ini yang berlaku, yaitu ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan,
siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Mereka bertanya, siapa yang harus dulu mendahului mereka? Dan firman Tuhan mengatakan dalam ayat 2, firman Tuhan, suku Yahuda lah yang harus maju. Ini perkataan Bapa di surga sendiri, dia katakan suku Yahuda lah harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Dan perkataan tangannya sini ialah berbicara tentang suku Yahuda satu-satunya. Tuhan mau suku Yahuda yang memulakan pergi. Dan Tuhan menyertai suku Yahuda. Maksudnya suku Yahuda telah Tuhan berikan satu penghormatan, penyertaan dari Tuhan. Tuhan sini mengatakan ini. Tuhan mengatakan bahwa suku Yahuda lah yang akan menguasai ataupun berperang dan menang menghadapi orang-orang Kanaan ini. Ini yang berlaku. Tapi lihat apa yang berlaku. Dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bahagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bahagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Saudaraku, Tuhan tidak katakan bahwa dia katakan sini suku Yehuda lah yang harus maju bersama dengan suku Simeon, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa hanya suku Yehuda. Karena penyertaan Tuhan, suku Yehuda cukup. Tapi suku Yehuda tidak melihat ini seperti apa yang Tuhan katakan. Dia merasa bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa dia ataupun suku itu boleh menguasai ataupun menakluki orang Kanaan itu tidak mencukupi. Dia masih perlukan pertolongan. Dia merasa bahwa tidak cukup janji Bapa. Apa yang Tuhan katakan. Dia masih memerlukan pertolongan ataupun bantuan atau usaha manusia. Inilah yang sedang berlaku. Bukan hanya pada orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Apabila mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan mengatakan Tuhan menyertai kita. Tuhan telah memberikan segala sesuatu bagi Anda dan saya. Tuhan telah berperang bagi kita. Tuhan telah memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan, malah berlimpah-limpah. Tapi kita melihat bahwa tidak cukup apa yang Tuhan janjikan. Kita masih mau mengusahakannya. Di samping dengan usaha diri kita, ataupun kita menolong diri kita, ataupun kita minta pertolongan daripada orang lain, atau kita melakukan atau menggunakan sumber lain selain pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin bila kita sakit, kita katakan kita harus bertemu dengan dokter, dan kita melihat bahwa apa yang dokter katakan itu semua kita anggap sebagai satu yang tempat kita bergantung sepenuhnya keputusan yang diambil oleh dokter. Nah, saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh ataupun langsung tidak pergi kepada dokter. Tapi yang pertama-tama yang perlu kita letakkan dalam kehidupan kita adalah mengutamakan Tuhan, bahwa kita percaya bahwa firman Tuhan itu cukup untuk Anda dan saya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Nah, Tuhan bila kita meletakkan iman dan percaya kita kepada Tuhan terlebih dahulu, bahwa Tuhan cukup bagi Anda dan saya. Apa yang Tuhan katakan itu cukup bagi Anda dan saya. Tuhan akan buka jalan dan memberikan laluan bagi Anda dan saya untuk mungkin bertemu dengan dokter, ataupun apapun cara Tuhan untuk menolong Anda dan saya. Tapi pertama-tama adalah kita berharap dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Apa yang Tuhan katakan. Jangan menambah atau melihat bahwa apa yang Tuhan cakap atau apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan itu tidak cukup dan kita perlu mengusahakannya. Saudaraku, kita bermula dengan percaya, malah kita berakhir dengan percaya juga. Saudaraku, iman. Tuhan memimpin kita kepada iman dan terus kepada iman. Bukan daripada iman kepada perbuatan, tidak. Ini yang berlaku dengan Musa. Ketika Musa disuruh oleh Bapa di sorga untuk membawa keselamatan atau membawa rencana untuk menyelamatkan orang-orang Israel di Mesir, Musa mengatakan bahwa dia tidak mampu. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Tapi Musa mengatakan bahwa saya tidak boleh itu. Musa menunjukkan bahwa dia tidak mampu. Sebenarnya rencana Tuhan adalah untuk Musa sendiri yang berbicara langsung kepada orang-orang Israel. Tapi karena dia mengatakan dia tidak mampu, akhirnya apa yang Tuhan katakan, oke lah, baiklah.
saya berikan kamu Harun. Dan Harun yang berbicara, tapi itu bukan rencana Tuhan yang asal. Rencana Tuhan yang asal adalah untuk dia memakai dan menggunakan Musa sepenuhnya. Saudara, ini yang berlaku. Jikalau kita mau melihat iman kita meningkat, apabila kita mau melihat iman kita memberikan impact dalam kehidupan anak saya, adalah bermula dengan berharap dan berharap hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau tutup dengan ini firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Firman Tuhan ini mengatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bicara tentang makan, minum, pakai dalam konteks firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan bahwa siapa yang sehati, sehingga sehatinya itu boleh menambah sahasta daripada umurnya. Jangan khawatir. Tapi apa yang kita perlukan ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksud firman Tuhan ini? Percaya kebenaran yang kita cari ini adalah kebenaran yang dianugerahkan Tuhan kepada anak-anak saya melalui percaya. Iman kita letakkan dalam banyak hal seperti yang saya sudah katakan sebelumnya ini. Saya katakan terlalu banyak meletakkan iman kita pada aspek dalam kehidupan kita dalam konteks ini makan, minum, pakai. Tapi Tuhan katakan bahwa imanmu letakkan pada satu hal ini, yaitu percaya bahwa semua itu Tuhan sudah sediakan bagi anak saya. Kenapa? Karena yang paling asas adalah mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan. Iman kita letakkan kepada kebenaran yang kita miliki sebagai anugerah yang Tuhan beri pada anak saya. Kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang merupakan anugerah Tuhan sediakan bagi anak saya melalui karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Apabila kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamat pribadi anak dan saya. Inilah iman yang kita letakkan. Kita percaya bahwa kita adalah orang benar. Kita malah memiliki kebenaran Allah dalam hidup anak dan saya. Oleh karena apa yang Yesus lakukan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya Anda dan saya, kita yang berdosa ini, dijadikan benar, memiliki kebenaran Allah. Malah kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran Bapa di sorga, standar Tuhan sendiri. Iman yang kita letakkan adalah percaya bahwa kita memiliki ini, yaitu kebenaran. Bila kita percaya kita memiliki kebenaran, yang lain akan ditambahkan kepada anak saya. Karena orang benar diberkati. Kita tidak perlu risau apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai, di mana kita harus tinggal dan sebagainya. Tapi kita meletakkan kepercayaan kita pada satu hal ini, yaitu kerajaan Bapa di sorga dan kebenarannya. Itulah maksud carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini mungkin singkat, tapi saya percaya Tuhan bicara dengan anak dan saya bahwa iman kita, bila kita mau meletakkan iman kita sepenuhnya kepada apa yang Tuhan Yesus Kristus dalam pribadi Kristus Yesus merupakan kesempurnaan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita melakukan sepenuhnya, tidak menambah atau menokok tambah ataupun mengusahakannya. Kita melihat bahwa firman Tuhan itu cukup untuk anak saya. Firman Tuhan mengatakan Yehuda cukup untuk menguasai ataupun mengalahkan orang-orang Kanaan. Tapi Yehuda melihat bahwa dirinya tidak mampu dan dia masih perlu pertolongan Simeon. Saudaraku, ini yang luar biasa. Yehuda bermaksud pujian. Pujian adalah apabila kita memuji Tuhan, itu didasarkan dengan percaya. Kenapa kita memuji Tuhan? Walaupun kita mengalami kelemahan, kita memuji Tuhan dalam hal yang indah. Kita juga memuji Tuhan dalam hal yang mungkin melihat seperti musibah. Karena kita percaya segala sesuatu memberikan atau mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Pujian adalah reaksi iman, respon iman dalam hati Anda dan saya, dalam hidup Anda sebagai dan saya sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudaraku, pada hari ini Tuhan mau kita jangan meletakkan diri kita kepada kemampuan dan usaha manusia. Tapi Tuhan mau kita mengajak kita untuk meletakkan sepenuhnya kepercayaan kita apa yang Tuhan firmankan pada anak saya. Bahwa Tuhan datang
untuk memberikan kita hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Mari mulai hari ini, jangan tambah Simeon dalam hidup anak dan saya, tapi mari kita terus memuji Tuhan, yaitu Yehuda, dan percaya bahwa firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu cukup bagi anak dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai, hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Walaupun simple, walaupun mungkin singkat, tapi saya percaya Bapak Surga Engkau bicara di hati kami. Engkau nyatakan baik kami Bapak Surga, ungkapkan lagi kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Surga, dimanapun hamba-hamba-Mu Tuhan berada, dalam keadaan apapun situasi mereka, memerlukan pertolongan, ataupun pada waktu mereka sedang keliru, adakah mereka perlu melangkah iman sepenuhnya, atau mereka perlu melakukan hal-hal yang lain yang perlu mereka tambah dan usahakan. Pada hari ini Bapak di Sorga, Engkau bicara pada kami, dan saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan kami Bapak di Sorga melihat kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah Yehuda. Cukup Bapak di Sorga dengan pujian, dengan ucapan syukur kami, karena kami melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan baik kami, apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya 54 itu cukup baik kami, bahwa tidak ada senjata yang ditempah dalam dunia ini boleh mengalahkan kami, karena kami menerima kebenaran yang merupakan anugerah yang Tuhan beri pada kami. Malah jikalau kami harus percaya pada saat ini, percaya iman kami pada satu-satunya hal ini, yaitu bahwa kami adalah orang benar, dan itulah maksud-Mu untuk kami mencari kerajaan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kemudahan bagimu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Amin.